Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga di pagi hari kayak gini kalian masih seger banget ya buat nambah ilmu baru. Balik lagi bersama saya Wirus Saputra, kita akan coba membahas tentang grouping pada HTML ya. Sebelumnya kita udah belajar tentang basic yang harus kalian ketahui ketika kalian belajar HTML. Dan sekarang kita akan coba untuk belajar cara groupingnya gimana sih gitu ya. Misalkan kita punya project sebuah desain website gitu ya, kemudian kita ingin coba konversi menjadi HTML dan juga CSS gitu ya. Dan sekarang kita coba langsung aja teman-teman ya. Saya akan coba buka di Dribbble ya. Kita pengen cari beberapa inspirasi di sini yang nantinya bisa kita pakai gitu ya buat desain website kita. Nah, saya akan coba cari di sini ya. Yang simple aja, yang mungkin hanya sedikit elemen. Kali ini buat basic kalian ya. Kita coba cek dulu ya. Nah, mungkin kita bisa coba website yang seperti ini. Kita lihat pola perletakannya ya, bukan template-nya dulu, tapi pola perletakannya dulu. Di sini kalau kita lihat ya, kita lihat. Nah, ini kebetulan punya orang Indonesia nih sepertinya ya. Ada Rafialdo Bayu, gitu ya, dengan desainnya seperti ini, bagus ya. Udah cukup konsisten ya desainnya. Bagus sekali. Nah, di sini kita akan coba untuk gimana caranya untuk groupingnya di sini ya. Kalau kita lihat, nah jadi nanti kalian jadi lebih enak gitu ya. Oke, kita akan coba langsung aja teman-teman. Kalian bisa langsung buka Visual Studio Code kalian. Kemudian kita coba open folder di sini. Lalu saya akan coba masuk ke dokumen ya. Di sini kita akan coba buat yaitu basic grouping ya. Nah, basic grouping ini sebenarnya sangat penting sekali. Kenapa? Karena jika kalian salah groupingnya, kalian juga akan salah nanti ya dalam membuat peletakan template-nya. Di sini kita coba buat index HTML ya. Kemudian kita coba buka buat HTML.25 seperti ini. Lalu di sini kita akan coba buat yaitu basic grouping. Nah, cara groupingnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini. Nah, di sini kalau kita lihat untuk bagian yang atas, yang paling atas. Nah, ini biasanya kita namakan dengan nama header, teman-teman. Dimana isinya biasanya ada logo, ada menu, kemudian juga bisa ada menu primary seperti ini dan ada menu secondary seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa langsung grouping aja teman-teman. Caranya gimana? Nah, untuk aturan grouping sendiri ada beberapa aturan ya teman-teman. Yang pertama, kita bisa menggunakan penamaan kelas. Jadi kalau misalnya kita coba komen ya, control slash atau comment slash. Di sini kita ada yang namanya penamaan grouping. Di sini kita coba cek ya, ada yang namanya kelas. Nah, untuk kelas sendiri biasanya menggunakan atribut kelas, kemudian nama kelasnya ya. Seperti ini. Gitu ya. Ada satu lagi yang namanya ID. Nah, ID sendiri ini menggunakan atribut ID, nama ID. Seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi cara penggunaannya seperti apa? Kalian bisa grouping dengan menggunakan titik gitu ya. Nama kelasnya apa? Misalkan nama kelasnya header. Seperti ini, lalu tekan tab ya. Atau Anda juga bisa menggunakan yang namanya ID. Kalau ID pakai tanda pagar, misalkan nama ID-nya apa? Seperti ini. Lalu apa perbedaannya gitu ya? Perbedaannya adalah banyak yang bilang kelas dan ID ini bedanya jauh banget gitu ya. Dan banyak juga yang mungkin salah mengerti ya. Kalau ID ini tidak bisa dipakai oleh banyak elemen gitu ya. Sebenarnya yang ID ini bisa dipakai banyak elemen. Yang jadi permasalahan adalah dia tidak bisa memakai lebih dari satu atribut ID gitu ya. Kalau kita bisa pakai ini kelas, kita bisa pakai banyak gitu ya. Misalkan si header ini kita bisa pakai header, misalkan di sini BG Black gitu ya.
kemudian lagi BG red gitu ya. Nah seperti ini kalau ID, ini kalau kelas ya. Kalau ID itu kita nggak bisa seperti ini, kita masukkan BG red gitu ya. Dia nggak akan masuk. Kenapa? Karena dia sifatnya cuma unik ya. Dia cuma bisa dipakai satu dalam satu elemen, teman-teman. Jadi nggak bakal ada dua ID di dalam satu elemen seperti ini ya, gitu ya. Sedangkan dia bisa nggak kalau kita pakai lagi di sini? Tetap bisa, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak percaya, nanti kita cobain ya, perbedaan ID dan juga kelas. Nah ini langsung aja kita cobain ya. Untuk di CSS sendiri, nanti teman-teman cukup buat style.css di sini. Nah, sekarang cara panggilnya gimana? Teman-teman tinggal linkin aja, teman-teman. Link gitu, kemudian pilih yang CSS, lalu di sini kalian bisa pilih, dihapus dulu ya, Ctrl spasi, pilih yang style.css untuk memastikan path kita benar. Nah, sekarang kita akan coba cek nih, teman-teman ya. Tadi kita sudah di sini saya akan coba cek dan cara menggunakannya seperti ini, teman-teman ya. Jadi untuk CSS sendiri ini saya akan coba buka CSS ya. Di sini saya akan coba buka CSS. Nah, ini CSS-nya, ini HTML-nya. Nah, di sini untuk kelas kita bisa memanggilnya di CSS kita dengan menggunakan titik ya. Sama seperti tadi pas kita membuatnya. Titik header gitu ya. Seperti ini. Nah, header ya. Dan sekarang kita juga bisa buat ID-nya. ID-nya misalkan header seperti ini ya. Kalau panggil kelas kita pakai ini, kalau panggil header kita pakai ini ya. Sama seperti kita tadi membuat div-nya tadi ya. Nah, sekarang kita misalkan ingin membuat untuk yang kelas header, saya ingin background-nya dia berwarna biru misalkan. Blue. Sedangkan untuk yang ID header dia backgroundnya berwarna merah. Backgroundnya berwarna merah. Oke. Dan sekarang saya akan coba isi teks di sini. Ini header dengan kelas. Kemudian ini header dengan ID seperti ini ya. Dan kalau kita lihat di sini, kita coba view comment palette, open with type server. Nah, nanti kita akan lihat seperti ini ya, header dengan kelas, ini header dengan ID. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kita coba cek dulu headernya benar atau enggak. Untuk yang di bagian sini ya, di bagian kelas, headernya sudah benar atau enggak. Nah, ini kita coba cek dulu ya. Ini harusnya dia ada di sini, gitu ya. Ini header dengan BG red dia nggak jalan ya. Tapi nanti kalau misalkan kita coba hapus BG red-nya, dia harusnya jalan. Ini ada dengan ID. Nah, sekarang ada pernyataan yang banyak sekali di internet bilang kalau misalkan ID itu cuma bisa dipakai satu elemen. Itu salah, teman-teman. Karena ID itu bisa dipakai di dua elemen pun bisa dipakai gitu ya. Jadi seperti ini. Ya. Cuma yang jadi permasalahan adalah kalian juga kadang suka nggak tahu mana yang elemen gitu ya, mana yang atributnya gitu ya. Jadi kalau misalkan ID itu dia bisa dipakai di banyak elemen sebenarnya. Cuma dalam satu elemen itu kita nggak bisa pakai banyak atribut ID. Kita cuma bisa pakai satu atribut ID. Kalau misalkan kelas kita bisa pakai banyak atribut kelas gitu ya di dalam satu elemen. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jangan sampai salah lagi. Dan kita coba cek ya, apakah benar dia ini bisa dipakai gitu ya. Misalkan kita coba ganti nih. Kalau misalkan kita punya BG black seperti ini gitu ya. Background misalkan black. Kemudian saya akan coba kasih warna teksnya white. Gitu ya. Maka nanti dia akan ter-override ya. Karena tadi kita sudah memberikan properti BG black di sini atau atribut BG black di sini. Lalu misalkan kita coba kasih di sini misalkan colornya itu jadi yellow ya, misalkan text yellow gitu ya, text yellow di sini. Nah, maka saya juga bisa buat di sini ya, text yellow.
yellow, colornya yellow. Maka nanti dia akan override teman-teman, colornya menjadi yellow. Saya akan coba perbesar ya. Oke. Nah ini kalau kita lihat di sini ya, ini kalau kita lihat di sini dia sudah menjadi berwarna kuning ya. Gitu ya. Ini dia sudah menjadi berwarna kuning teman-teman ya, kalau kelihatan ya sini ya. Oke. Dan backgroundnya sudah menjadi berwarna hitam. Jadi jangan sampai salah lagi ya. Dan kalau misalkan kita coba ini, saya penasaran, misalkan saya ingin ada class red, ID red gitu ya. Kita kasih atau di sini ID-nya kita kasih blue deh. Backgroundnya kita kasih blue nih. Kemudian kita coba override di sini ya. Misalkan blue. Yang terjadi adalah mereka tidak akan bisa meload propertinya bahkan. Karena kenapa? Seperti yang saya bilang tadi ya, dalam satu elemen kita tidak bisa menggunakan dua atribut ID. Sedangkan kalau misalkan di kelas, kita bisa menggunakan banyak atribut kelas di dalam satu elemen. Jadi ini namanya elemen ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah. Dan satu ID ini bisa digunakan di banyak elemen. Tapi dalam satu elemen dia hanya bisa menggunakan satu ID. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jangan sampai salah lagi. Dan sekarang kita akan coba langsung nge ya. Tadi teman-teman udah ngerti cara groupingnya gimana. Sekarang kita akan coba hapus teman-teman bagian ini ya. Nanti teman-teman bisa lihat videonya. Kita akan coba cek sekarang. Kita akan coba buat header. Misalkan saya buat header seperti ini ya. Kemudian di sininya kita coba dalamnya itu ada apa aja ya teman-teman. Kalau kita lihat di dalam websitenya, kita coba lihat dia ada logo, dia ada menu, dia ada menu primary, ada menu secondary ya. Nah, untuk groupingnya caranya adalah seperti ini teman-teman. Jadi dia punya logo ya. Kemudian dia punya misalkan menu one ya. Kita namain menu one seperti ini. Kemudian titik menu two seperti ini ya. Lalu di dalam logo ini kalau kita lihat dia itu ada apa? Dia ada gambar ya, teman-teman. Maka di sini kita cukup tambahkan gambar IMG seperti ini. Jadi kita baru polanya dulu ya, baru kemudian nanti kalian bisa set gitu ya untuk properti-properti lainnya. Nah, di sini kita coba cek dulu ya untuk menuan dia punya home, service, about us, our client. Kita coba cek aja home gitu ya, services ya, A tekan tab, about us, terus kemudian A tekan tab, contact, misalkan seperti ini ya. Lalu kita coba cek lagi, oh ini our client ya, yang bagian sini contact us. Ini our client. Kemudian yang bagian sini adalah contact us. Dan untuk desainnya nanti kita tidak akan sama seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita akan coba bedain supaya kita tidak melanggar copyright gitu ya. Di ini cuma untuk perletakannya saja. Jadi kalau kita lihat nanti hasil akhirnya adalah seperti ini teman-teman. Nah ini kita akan coba hapus dulu ya bagian headernya ya. Pastikan kalian bisa melihat video yang tadi ya. Nah untuk headernya sendiri kita akan coba set nanti ya. Untuk headernya sendiri kita akan coba set untuk backgroundnya ya nanti ya. Header nanti kita akan coba gabungin lagi. Kenapa? Karena dia di dalam satu background ini ya. Coba nanti kita kasih tahu. Nah di sini ya untuk di header ini kita udah punya tadi ada header. Di dalamnya ada logo ya, kemudian ada menu one, ada menu two. Nah sekarang cara buat CSS-nya gimana gitu ya? Cara buat CSS-nya adalah seperti ini teman-teman ya. Jadi kita bisa set di sini dan bahkan supaya kalian nggak pusing gitu ya, kita bisa gunakan SAS sekarang. Kita coba style.scss. Oke, kemudian kita akan coba what SAS ya. Jadi akan compile seperti ini. Kemudian kita akan coba
cek di sini teman-teman. Untuk buat CSS-nya sendiri, ya kita bisa set di sini. Misalkan untuk header kita tulis saja header seperti ini ya. Oke, kita coba masukin seperti ini, header. Kemudian di dalam header ada logo, kita masukin lagi logo di dalam headernya. Nah, lalu kemudian di dalam header ada apa lagi ya? Ada menu one. Kemudian ada apa lagi? Ada menu two ya. Ada menu two. Nah, jadi dengan seperti ini kalian jadi akan lebih mudah teman-teman ya. Lalu setelah itu ada apa lagi? Nah, di sini kita punya A ya teman-teman. Kita punya A di sini ya. Kita punya A. Lalu di sini kita punya apa lagi? Kita punya A juga. Oke. Nah, jadi setelah kita buat seperti ini, nantinya akan lebih mudah ya teman-teman. Kita punya IMG di sini. Ya. Nah, jadi kita sesuaikan dulu strukturnya ya, supaya kalian lebih gampang juga. Jadi ntar sesuai dengan strukturnya. Dan sekarang kita akan coba buat teman-teman. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, di basic grouping ini kita udah punya seperti ini. Dan untuk logonya kita misalkan buat namanya adalah di sininya mungkin saya tidak akan memakai image dulu ya, atau nanti saja image kita biarkan seperti itu. Saya butuh misalkan agency file agency sepertinya. Oke, file agency. Kemudian dia ada menunya, ada dua menunya seperti itu ya. Dan sekarang teman-teman, kita akan coba buat, perhatikan baik-baik di sini. Kita akan coba buat dia ini menjadi bersebelahan teman-teman ya. Jadi bersebelahan seperti ini ya. Caranya gimana? Caranya kalian perhatikan di sini parentnya. Parent itu yang mana? Parent itu yang ini ya, teman-teman ya. Parent itu adalah yang ini ya, orang tuanya. Nah, logo ini punya parent, parentnya siapa? Header. Menu ini punya parent, parentnya siapa? Header, gitu ya. Menu tuh siapa parentnya? Header. Jadi yang di dalamnya itu dia selalu parent namanya. Dan ini IMG ini siapa parentnya? Logo. Ah, ini siapa parentnya? Menuan, gitu ya. Jadi yang selalu di atasnya itu dia adalah parentnya. Seperti itu ya. Dan sekarang di parentnya ini kita cukup kasih yang namanya display flex. Maka dengan seperti itu kita bisa buat dia menjadi seperti ini. Dan ini saya akan coba kecilkan kembali ya. Untuk bagian sininya kita coba set dia di 100% seperti ini ya. Lalu kemudian kita akan coba cek. Untuk membuat dia sebelah kiri dan sebelah kanan, kita bisa set dia pakai justify content space between namanya teman-teman. Jadi nanti dia akan seperti ini bentuknya. Oke. Dan sekarang kita akan coba cek lagi ya, misalkan seperti ini dia sudah oke. Kemudian kita bisa set width-nya. Misalkan untuk width header dia cuma 1200 pixel ya, maka nanti dia akan seperti ini ya, kelihatan ada pemotongannya. Dan kalau kita ke sini kita coba cek, kita ke header gitu ya. Ini saya coba perbesar di bagian sininya ya. Kalau kita ke header nanti dia akan seperti ini teman-teman, kelihatannya pemotongannya. Lalu supaya dia ada di tengah ya, kita coba set margin auto ya. Kita coba set margin auto teman-teman. Oke. Dan sekarang kita akan coba cek nih ya. Nanti dia akan jadi tengah seperti ini. Dan sekarang grouping kita sudah berhasil ya teman-teman ya. Dia sudah di tengah seperti ini. Nah, terus gimana cara ngedesainnya supaya bagus seperti ini? Ya, kita akan coba bahas di pertemuan selanjutnya teman-teman ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.